Pemerintah tak mau tebus peretas PDN 131 miliar. Data sudah kita isolasi. Pemberitaan ini akan memberikan gambaran kepada teman-teman bagaimana nasib website KIP Kuliah ke depan, karena website KIP Kuliah termasuk salah satu dari sekitar 200-an website yang ada di pusat data nasional yang diserang oleh ransomware atau diserang oleh hacker. Nah, ketika pemerintah nggak mau tebus, ini tentu sedikit mendebar-debarkan karena bisa jadi website KIP Kuliah tidak bisa dipulihkan atau harus bikin baru. Bisa juga kita dengan positive thinking berharap bahwa website KIP Kuliah tetap nanti mungkin dengan server data yang baru bisa kembali pulih, bisa diakses dengan normal dan tidak ada masalah. Baik itu untuk penerima KIP kuliah yang tentu akan berharap di semester selanjutnya pencairannya bisa tepat waktu, ataupun ke teman-teman yang mau mendaftar atau sudah diterima di jalur seleksi masuk perguruan tinggi di tahun 2024 ini. Nah, apa isi berita ini? Coba kita jelaskan. Kementerian Kominfo menyebut data yang diretas telah diisolasi. Pemerintah tak mau menebus permintaan peretas pusat data nasional senilai 131 miliar. Kominfo menyebut data yang diretas tersebut telah diisolasi. Ya, pemerintah kan nggak mau menebus, sudah dinyatakan tidak akan memenuhi tuntutan 131 miliar. Tentu berdasarkan pertimbangan ya, jadi keputusan ini diambil karena data yang dikunci oleh pihak peretas itu masih tetap berada dalam servernya PDN yang mengatakan bahwa Kominfo, BSSN, dan Telkom juga sudah mengisolasi akses menuju PDN sehingga pihak peretas tidak dapat mengambil data tersebut. Jadi yang terjadi adalah peretas ini tidak bisa mengambil datanya, cuman mengunci datanya aja sehingga tidak bisa publish kan gitu. Tetapi karena datanya ada di server PDN, maka langkah pertama yang dilakukan oleh pihak terkait ini ialah mengisolasi agar peretas tidak bisa mengambil datanya. Tapi kita berharap informasi yang keluar ke publik ini benar adanya gitu, bukan merupakan hal yang digunakan untuk menenangkan masyarakat saja ya. Kemudian lanjutnya ya dibiarkan saja di dalam, sudah kita isolasi jadi nggak bisa diapa-apain, nggak bisa diambil dia. Kemudian di sini dikatakan juga sudah diamankan, data itu sudah nggak bisa diotak-atik oleh dia, termasuk juga oleh kita lah. Karena sudah kita tutup, jadi datanya itu ditutup, tidak bisa diotak-atik peretas, tidak bisa diotak-atik oleh pemerintah gitu ya dalam konteks ini. Artinya, nah kalau nggak bisa diotak-atik gimana nanti? Berarti datanya dikunci dalam gua dong. Nah itu saya nggak paham ya, karena tentu ini bahasa-bahasa IT gitu ya. Lalu dalam informasi lanjutannya, PT Telkom Indonesia mengatakan data di pusat data nasional yang sudah kena ransomware tidak bisa direcovery. Recovery itu berarti tidak bisa dipulihkan loh. Kalau nggak bisa dipulihkan gimana? Berarti apakah data-data pelamar KIP kuliah itu harus bikin baru atau gimana? Apakah website KIP kuliah nanti websitenya baru atau gimana? Kalau websitenya baru berarti nasib penerima KIP kuliah seperti apa? Harus bikin baru juga, memasukkan nomor rekening yang mereka miliki atau gimana? Nah, itu saya juga belum dapat penjelasan secara detail dari pemberitaan ini. Kemudian Telkom bekerja sama dengan BSSN, Kominfo, dan Bareskrim untuk melakukan penanganan ya. Jadi semua sudah mengerahkan seluruh tenaganya. Infrastruktur kita ya, kelembagaan kita sudah berusaha, karena ini kan objek vital sebenarnya. Pusat data nasional kok bisa diretas gitu ya. Nah, pusat data nasional itu adalah tempat di mana kita menyimpan data-data yang penting dari seluruh individu yang ada di Indonesia. Di websitenya KIP Kuliah aja setiap tahun aja sekarang pelamarnya, pembuat akunnya itu sudah menyentuh lebih dari 1 juta pelamar. Artinya kalau kita lihat peluncuran KIP Kuliah perubahan nama bidik misi ke KIP Kuliah dari 2020 ke 2024 itu berarti bisa lebih dari 5 juta data ada di websitenya KIP Kuliah, dengan asumsi bahwa tiap tahun ada lebih dari 1,5
1,3 juta pelamar KIP kuliah. Bayangkan itu kan data yang lumayan besar dan kalau dijual ya lumayan laku lah ya. Apalagi ada data nomor HP, NIK, nomor nomor KK-nya itu kan mencantumkan nomor KK kepala keluarga, nomor HP-nya kepala keluarga juga untuk teman-teman yang mendaftar di websitenya KIP Kuliah dan profilnya kan banyak. Termasuk yang penerima KIP kuliah di situ kan ada nomor rekening juga. Kalau data kita lemah, pusat data kita lemah, keamanan cyber kita lemah gitu ya, ya berbahaya dong. Kalau misalnya website KIP kuliah kemudian diretas, kemudian nomor rekening penerima KIP kuliah dirubah dengan nomor rekening dari si hacker ini, pas pencairan bantuan biaya hidup bisa masuknya uangnya ke nomor rekeningnya hacker. Katakanlah nggak kaleng-kaleng lah, misalnya yang diretas itu adalah nomor rekening kampus ya, misal uang dari perbendaharaan negara kemudian masuk ke nomor rekening yang sudah dihack, itu kan banyak besar sekali gitu ya. Misalnya di satu kampus tertentu angkatan 2021 sampai 2023 misalnya pencairan itu kan bisa lebih dari 3.000 kalau kampus besar gitu. Kalau untuk bantuan biaya pendidikannya kemudian diretas itu kan jatuhnya miliaran kan gitu. Jadi ini harus jadi catatan serius ke depannya bahwa untuk masalah vital Kominfo, Telkom, BSSN yang mengurusi data-data ini harusnya dipegang oleh orang-orang yang kompeten, bukan kemudian diberikan kepada yang tidak paham berkaitan dengan visi data nasional kita ke depan. Data itu vital dan jangan sampai misalnya suatu saat kemudian data KPU dipermainkan, ya kan bisa bahaya, itu bisa chaos yang berdasarkan real kalah kemudian dimenangkan, kan itu bahaya. Atau katakanlah data di kejaksaan, kemudian data di kepolisian, data di KPK, kalau sampai kemudian kertas itu kan bahaya juga data-data vital semacam itu dan seterusnya. Lalu Herlan mengatakan pusat data nasional ada di Surabaya, Serpong, dan cadangan di Batam. Dia menyebutkan data yang sudah kena ransomware di PDN Surabaya tidak bisa dipulihkan. Yang jelas data yang kena ransom itu sudah nggak bisa kita recovery. Jadi kita menggunakan sumber daya yang kita miliki. Yang nomor satu, kita mengidentifikasi ada tenan-tenan yang memang sudah memiliki backup di lokasi Surabaya maupun yang ada di lokasi Batam. Jadi kira-kira ada 44 tenan. Ada 44 tenan yang punya backup data. Nah pertanyaannya, kira-kira untuk website KIP kuliah ini ada backup datanya nggak? Kalau nggak ada ya berarti dari nol lagi. Potensinya kan seperti itu. Nah kalau ada backup datanya ya bisa kita ganti server aja lah. Kayaknya seperti itu ya, kayaknya gitu ya. Jadi tetap data-data pelamar KIP kuliah yang sebelumnya datanya masih utuh, tinggal nanti ganti dipulihkan kembali lah. Maksudnya dibikinkan rumah baru lagi gitu ya. Herlan kemudian mengungkapkan recovery yang dilakukan saat ini menurutnya pemulihan dilakukan dalam 2 tahap. Jadi ini kita menyesuaikan dengan recovery stage 1, tahap 1. Jadi kontak, kemudian kita klarifikasi dengan para tenan yang punya backup tadi dan mulai kita upayakan untuk bisa kita aktifkan layanannya, tentu melalui medium temporer. Temporer itu berarti sementara ya. Jadi kita punya 2 medium temporer di PDN 1 dan 1 media lain yang kita siapkan untuk mengaktifkan. Semoga saja website KIP kuliah ada di 44 tenan yang punya backup. Kalau enggak masuk di situ ya kebangetan lah ya. Website KIP kuliah ini kan website nasional, penting, vital sekali. Harusnya ada backupnya. Ya semoga segera dipulihkan. Kalau kita bicara perbaikan seperti ini kan perbaikan yang menyeluruh menurut saya dan ini butuh waktu yang lumayan panjang. Kalau ganti website, bikin website baru mungkin gampang gitu ya. Cuman ini kan ada big data yang besar untuk website KIP kuliah. Jadi perlu dicarikan backup datanya ada atau tidak. Kalau ada nanti mungkin bisa diselesaikan dalam waktu terdekat, tapi kalau nggak ada backupnya ya berarti start dari nol. Dan misalnya ada backupnya ya dalam waktu dekat yang saya maksudkan tadi tidak secepat yang kita bayangkan. Jadi jawabannya bukan sabar sih ya, memang kita harus menyadari bahwa memang mungkin perlindungan data kita masih lemah.
Atau jangan-jangan ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang akhir-akhir ini menyentil judi online. Jangan-jangan ini perang antara bandar judi online dengan pemerintah ya. Harusnya nggak boleh tanggung-tanggung gitu ya. Pemerintah kalau memang mau berantas judi online, berantas saja seakar-akarnya. Lah nanti kalau datanya pemerintah dirusak kayak gini, ya jangan minder dong.